Kaget Dina sendiri. Kaget. Dina berpikir, daripada sekarang saya gugurkan begitu saja, saya pun harus keluar duit, mendingan janin yang ada di perut saya yang tidak jelas siapa bapaknya, saya jual saja. Dalam satu malam Dina sendiri melayani tamu, dia dibayar sampai 50 juta. 50 juta. Luar biasa. Karena kelihatannya Dina itu cantik banget. Dan yang bikin anehnya lagi, apa yang menjadi permintaan kamu, nenek akan penuhin. Tapi dengan catatan, satu, kamu tidak boleh menikah. Yang kedua, setiap kamu hamil, janin kamu harus bawa ke tempat nenek ke sini sebagai persembahan. Bingung Dina. Tidak boleh nikah, tapi harus hamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang diceritakan langsung kepada Abah, yaitu dari Mas Ismanto. Mas Ismanto sempat datang ke tempat praktek Abah. Dia menceritakan kisahnya yang memang dikatakan cukup tragis. Kenapa Abah angkat cerita ini sendiri? Ini sebetulnya untuk mengedukasi. Tujuannya adalah jangan sampai apa yang dilakukan oleh Ismanto ini diikutin oleh Sobat Mengulas Malam dimanapun berada. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Bila mana dari Sobat Mengulas Malam punya satu kisah mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Dan tentunya semua kiriman dari Sobat Mengulas Malam yang Abah angkat, Abah akan berikan satu souvenir yang cantik. Ismanto ini menceritakan kisaran tahun 2017. Kala itu sebut saja dia punya teman namanya Marwan. Tidak sengaja sebetulnya Mas Ismanto ini ketemu dengan Marwan. Kebetulan Marwan sendiri dia berprofesi ini sebagai tukang parkir. Tukang parkir di salah satu pasar di wilayah Jawa Barat, di daerah ujung timur Jawa Barat. Ini sengaja Abah samarkan ya. Perawakan Marwan sendiri sebagai tukang parkir di sana itu, sebagai juru parkir ya memang sih tegap lah badannya, kanan kirinya bertato gitu kan. Bikin serem lah. Karena biasa namanya di pasar, kalaupun kitanya tidak pasang kuda-kuda bahasanya itu kan bisa kemakan sama orang. Nah, Mas Ismanto juga kebetulan ini secara tidak sengaja nganter temennya ke salah satu pasar tersebut. Temennya lagi belanja, Mas Ismanto makan bubur kacang hijau. Makan bubur kacang hijau. Nah udah gak itu di sebelahnya gak taunya tuh ada yang pegangin HP. Ngobrol terus kan, lama kemudian saling teleponan, nggak tahu dengan siapa itu teh kan, bicara masalah itu togel. Nah singkat cerita, telepon selesai, Mas Ismanto baru nanya, Mas jenengan siapa namanya? Oh saya Marwan. Sampean dari mana? Oh saya nggak jauh lah,
dari sini. Ngobrol-ngobrol, ternyata Ismanto sendiri ini senang main judi togel. Nah, berceritalah banyak perjalanan main judi togel tersebut. Ya memang sih apa yang diharapkan oleh Ismanto maupun Marwan ini belum sesuai. Pengennya sih dengan judi togel itu sendiri bisa sugih, bisa kaya. Tapi belum boleh dikatakan belum tercapai harapan tersebut. Memang ini sobat perlu digarisbawahi, tidak ada orang yang kaya raya dari judi. Justru akan menghancurkan baik keluarga maupun tatanan ekonomi kita. Hati-hati sobat. Tapi ini kembali namanya Marwan di era globalisasi sekarang ini sendiri, dia ya sambil parkir sana sini selalu HP ini dipegang. Jadi main aplikasi togel sendiri. Selain aplikasi togel, dia pun buka-buka beberapa medsos yang lain. Tertarik dengan aplikasi hijau. Nah, dipelajari sama Marwan. Waduh, ini peluang bisnis nih buat gua sendiri. Di pikiran Marwan, peluang bisnis bisa besar ini saya. Gampang kok. Dia pelajari segala sesuatu, iseng dia. Mulai aplikasi hijau dia kelola, mulai nih 1, 2, 3 ada beberapa katakanlah pelanggan. Boleh dikatakan si Marwan sendiri sebagai marketingnya untuk urusan hal esek-esek. Kebetulan ini ada yang nyangkut, sebut saja ini adalah Dina. Ini nama samaran. Dina tertarik apa yang disampaikan melalui medsos oleh Marwan. Ketemuan Marwan dengan Dina seperti dibikin MOU lah, perjanjian. Nanti kalaupun kamu pakai jasa saya, kamu harus kasih fee ke saya sendiri 30% lah. Pokoknya ada orderan gua kasih ke kamu, tahu beres lah nantinya. Setiap klien yang saya berikan pasti aman itu. Setelah sepakat ya sudah dijalanin. Marwan memang bukan abal-abal. Dia sendiri mainan aplikasi hijau sendiri memang sih ini boleh dikatakan orangnya baru, tapi seperti menguasain banget. 2-3 bulan berjalan luar biasa. Sampai Dina, kebetulan Dina sendiri kisaran usia ya 20 tahunan lah. Anak sedikit broken home, maaf dikata ya. Broken home, di luaran sana dia pergaulan bebas segala macam, ketemu dengan Marwan, diberikanlah seseorang tamu. Nggak tahu apa yang dilakukan di luar sana. Begitu dapatkan hasil, yang kata Marwan setiap tamu, setiap klien akan memberikan jasa itu minimal 500 sampai 1 juta. Dia dapatkan potong 30% buat Marwan. Keesokan harinya bisa sampai dapat 1 juta, potong terus ke arah situ. Dikumpul-kumpul juga nih sama si Dina. Satu malam ini Dina bisa melayanin ataupun katakanlah tamu itu sendiri bisa sampai 3 sampai 4. Luar biasa. Semalam bisa nyampe 5 juta semalam. Tidak terlepas atas jasanya si Marwan dari aplikasi hijau tadi. Satu saat ketemulah Dina ini dengan tamu yang barunya, sebut saja dia Pak Fuad. Jadi Pak Fuad sendiri memang sih udah jadun, tapi ya itu tadi bos pakaiannya mentereng, bermobil segala macem, seneng ke Dina, bermain di salah satu tempat, sering ketemuan segala macem. Sampai katakanlah Pak Fuad pun ada rasa, ada hasrat. Karena sering ketemu antara Pak Fuad dengan Dina sendiri, ada bahasa mengatakan witing tresno jalaran sekokulino. Saking sering ketemu, tumbuh rasa cinta. Dan menyampaikanlah Pak Fuad sendiri, Din, Dina gimana kalau misalkan sama bapak dinikah? Oh jangan pak, janganlah. Kalau nikah mah gak enak pak. Gak enak gimana? Ya
terus terang aja Dina pengen bebas Pak, nggak mau lah ada yang ngikat seperti ini mah, nggak mau terus terang aja. Udah kalau misalkan Bapak suka ke Dina, kapan waktu Dina pasti akan prioritaskan lah buat Bapak. Bener nih begini, nggak mau kamu dinikah sama Bapak, enggak Pak. Pokoknya Dina masih senang lah. Percuma nanti Pak, kalau Dina nanti berumah tangga sama Bapak, Dina masih senang keluyuran sana sini. Gak enak lah, kasihan ke bapaknya sendiri. Setelah sepakat begitu, Dina pun menolak secara halus apa yang diminta oleh Pak Fuad, ya sudah. Hubungan terus berlanjut, Dina sama Pak Fuad, uangnya pun terus-terusan mengalir. Sampai Dina pun diberikan rumah. Ya ternyata bukan dibelikan, nggak taunya dikontrakin, di kosan gitu kan. Dikontrakin, ya cukup memadain sebetulnya kan. 1 minggu 2-3 kali Pak Fuad sering mampir ke situ, terus saja berjalanan. Singkat cerita, sampai Dina pun ini telat datang bulan. Ya kaget. Diperiksa ke salah satu bidan terdekat, ternyata Dina positif. 3 bulan dia sedang mengandung hasil dari hubungan gelap dengan Pak Fuad. Kaget. Dan disampaikanlah masalah Dina ini ke Pak Fuad. Tapi apa yang terjadi? Nomor Dina ini diblokir sama Pak Fuad. Waduh, bingung. Dina bingung. Ujung-ujungnya kemana? Dina pun bercerita ke Marwan. Dia bikin janjian, gak lama kemudian ketemu. Ada apa kamu? Gini Kang, saya tuh terus terang saja ini terlambat bulan. Udah periksa ke bidan, ternyata 3 bulan ngisi ini. Nah terus gimana? Lu sama siapa dipakainya? Terus terang aja selama ini saya lebih banyak dengan Pak Fuad gitu. Ya udah minta pertanggungjawaban aja ke Fuadnya. Justru itu gua telepon, diblokir nomor gua sendiri. Bingung. Ini lama kelamaan kan bisa besar ini. Malu saya, kata Dina ke Marwan. Kira-kira Pak Marwan punya solusi enggak nih? Tolonglah saya. Ya udah bentar dulu, nanti saya coba pikirin dulu. Perjalanan, Dina pun pulang, Marwan aja seperti biasa. Karena memang dari aplikasi tersebut sudah menjadikan cukup memadai lah keuangannya, mobil mewah, rumah, segala macam. Dia tetap berjalankan bisnisnya dari aplikasi hijau. Entah kapan dia tuh pas lagi di perjalanan masuk salah satu mall ketemu dengan Ismanto yang dulu sempat ketemu waktu dia masih jadi juru parkir. Marwan sendiri ketemu, ngobrol panjang lebar, menceritakan. Kaget Ismanto sendiri. Waduh Kang, luar biasa perubahannya. Iya Kang, saya mainan ini. Mainan apa ini? Aplikasi hijau, luar biasa ini bisnis, peluang bisnis buat saya. Gak lama kemudian baru bercerita Marwan bahwasanya ada anak asuhnya dia itu, sebut saja si Dina tadi, sedang mengandung. Kira-kira Kang Ismanto punya rekanan enggak atau kenalan siapalah yang bisa menggugurkan jabang bayi yang ada di perutnya si Dina. Ismanto nyampaikan, mana anaknya? Coba nanti suruh ketemuan dulu. Nah keesokan harinya Dina pun dihubungi sama Marwan. Ketemuan lah bertiga di salah satu kafe, ketemu, sepakat. Mereka pun menuju ke salah satu tempat, masih memang di wilayah Jawa Barat. Mohon maaf ini wilayahnya, desanya Abah tidak sampaikan untuk menjaga satu privasi. Bahwasanya ada salah satu tempat dukun Paraji ya. Ini yang bisa bantu menggugurkan. Kata Ismanto. Sepakatlah mereka ditunjukkan ke salah satu tempat. Memang sih begitu nyampe perjalanan di sana tamunya banyak banget. Memang hampir rata-rata perempuan muda. Ada yang sedang nguding segala macam. Waduh katanya kan. Ngobrol sana sini, bisik-bisik.
di inian teh, Mas, kebetulan ada seorang cowok juga di situ, nggak tahu antar temannya atau gimana. Kalau ini teh tempat ini enggak gugur ini kan sama kandungan. Loh, bukan gugur kandungan kalau di sini. Apa? Ini adalah salah satu tempat pesugihan. Pesugihan ya, kaget. Jadi Ismanto sendiri dapat informasi itu dari temennya ternyata. Belum valid informasi tersebut. Bukan tempat pengguguran di situ. Jabang Bayi bukan. Tempat pesugihan. Nah disampaikanlah ke Dina. Din, kata Ismanto. Ya kenapa Kang? Maaf ya. Ini ternyata bukan untuk menggugurkan jabang bayinya punya apa yang ada di perutnya kamu. Ini adalah salah satu tempat pesugihan, jual janin. Jadi orang-orang di sini itu memang dia kan melakukan ritual. Dan konon katanya akan dapat informasi dari itu tuh cowok yang sebelah itu tadi yang nganter. Bila mana janin yang ada di perut seseorang itu dijual di sini akan mendapatkan uang yang besar. Berapa sih Kang? Besar tuh 2 miliar. Kaget Dina sendiri. Kaget. Dina berpikir daripada sekarang saya gugurkan begitu saja, saya pun harus keluar duit, ya, mendingan janin yang ada di perut saya yang tidak jelas siapa bapaknya, saya jual saja. Apapun yang menjadi risiko, saya siap akan tanggung. Itu yang ada di pikiran si Dina. Dan menyampaikanlah apa yang ada di pikiran Dina ke Ismanto, mereka pun sepakat. Dan ketemu ternyata dengan salah satu praktisi, sebut saja di sini adalah Ki Kahar. Sepuh dia. Sudah sepuh, pakaiannya pun ya hanya pakaian hitam. Ketemu, nyampaikan apa maksud tujuan dari kalian bertiga. Jadi kebetulan ada Marwan, Ismanto dan Dina. Menyampaikanlah bahwasanya saya, kata Dina ini, mau lakukan pesugihan jual janin. Ki Kahar pun menjelaskan, apakah Dek Dina sudah pikirkan segala akibat yang akan timbul nanti kelak di kemudian hari? Karena kalaupun kita melakukan satu pesugihan, ini tidak ada yang gratis. Semua harus pakai tumbal. Dina pun menjawab secara spontan, Ki, Dina datang kemari diantar oleh kedua teman Dina. Ini Dina sudah tanggung, Ki. Daripada sekarang anak atau jabang bayi yang ada di dalam rahim Dina sendiri ini keluar begitu saja tanpa ada bapaknya, aib buat Dina. Ya sudah saja, lebih baik Dina lakukan pesugihan jual janin di sini. Tolong Aki bantu Dina untuk lakukan satu mediasi. Setelah ada pembicara ke situ, sepakat, Dina pun disuruh oleh Ki Kahar untuk mandi di salah satu sendang. Mandi, selesai mandi, Dina pun dibawa langsung ke kamar ritual. Sendirian ternyata. Dina masuk dan sama Ki Kahar. Dina, nanti kurang lebih sekitar setengah 12 malam. Ini terus terang aja, ini ada beberapa syarat yang harus kamu penuhin. Yang pertama adalah kembang setaman. Nah terusan juga nanti minyak misik yang warnanya hitam. Nah terusan ini nanti kamu harus dapatkan kelapa degan yang hijau, itu yang harus langsung dipetik dari pohonnya. Dipetik dari pohon dan tidak boleh jatuh. Dan yang terakhir, ya ini cukup mahal. Apa Ki? Apel jin. Gimana? Siap tidak kamunya? Oh saya siap Ki, tapi ini gimana ini? Kan saya belum mempersiapkan apa yang Aki minta. Ya sudah gak apa-apa. Nah terus biaya bagaimana Ki? Biaya tadi cukup besar. Ya kisaran nyampe terus terang aja bisa nyampe 10 jutaan. Karena yang besar itu, yang mahalnya adalah apel jinnya. Waduh uangnya sih gak ada Ki kalau segitu Ki. Gimana kalau misalkan Aki tombokin dulu, berhasil nanti Dina kasih. Oh ya sudah kalau sebegitu mah. Setelah selesai
Dina pun tidak dilanjutkan pada malam itu. Pulang diantar oleh Marwan dan Ismanto. Pulang menyiapkan segala sesuatu apa yang diminta oleh Ki Kahar tadi. 2 hari kemudian mereka bertiga pun datang. Selama dalam perjalanan Ismanto dan Marwan pun ini nanya ke Dina. Awas ya Din, tadi kamu bercerita bahwasanya kamu akan lakukan pesugihan jual janin. Yang konon katanya tadi nyampaikan mendapatkan uang sekitar 2 miliaran. Bagi hasil loh. Ya, awas kamu. Jangan sampai bobat nih. Beli Kang, kita sih beli bakalan bobat katanya. Awas baik ente tak kepet beri kita. Kata Marwan dan Ismanto. Ya sudah CS lah. Nah nyampe lah. Jadi persyaratan sudah dilengkapi segala macam. 2 hari kemudian nyampe ke Ki Kahar. Baru dilakukanlah ritual. Diantar Dina sama Ki Kahar sendiri ke salah satu guha yang memang tidak jauh jaraknya dari rumahnya Ki Kahar. Masuk di situ pun terus terang saja ada seperti batu panjang tapi cekung kayak bak mandi aja gitu. Nah gak lama kemudian Ki Kahar baru membakar kemenyan, pendupa dan sesaji yang kembang 7 taman disiapkan, apel jin segala macam, termasuk kelapa degan yang warna hijau tadi yang langsung dipetik itu disiapkan di situ. Dina pun kondisi sudah tidak pakai pakaian dalam segala macam, hanya ditutup dengan kain jarik saja. Gak lama kemudian ternyata Ki Kahar ini sudah membawa cairan. Awalnya si Dina gak ngerti cairan apa ini. Cairannya sendiri agak sedikit butek lah kayak gitu. Begitu diambuk sama Dina hampir mau muntah. Ternyata disampaikan ini adalah air ketuban. Kaget Dina sendiri. Ini air ketuban diapain Ki? Ini air ketuban siapa? Air ketuban yang Aki sengaja simpen. Setiap klien yang datang ke Aki, ini air ketubannya Aki tampung dan Aki simpen. Ini sebagai syarat untuk ritual juga. Nanti kamu harus minum. Setelah paham, barulah Dina sendirian di situ ditinggal aja sama Ki Kahar. Dengan kondisi Dina terlentang, membacakan mantra segala macam, sampai Dina pun karena diharuskan untuk meminum air ketuban yang sudah diberikan mantra oleh Ki Kahar diminum. Ada sampai kurang lebih sekitar 1,5 jam. Dengan kondisi namanya di guha tanpa pakaian segala macam, hanya ditutup kain jarik saja. Rasa dinginnya sendiri ini sampai ke masuk ke tulang sumsum Dina. Hampir saya nggak kuat Dina pun. Gak lama kemudian hadir satu sosok yang bikin Dina kaget. Itu adalah nenek-nenek tua. Pakaiannya sendiri warnanya merah, rambutnya itu acak-acakan. Mukanya pun terus saja rusak awalnya. Kaget Dina sendiri. Gak lama kemudian, dalam beberapa menit kemudian, sosok perempuan ataupun siluman penunggu salah satu gua tadi ini pun berubah wujud menjadi satu perempuan cantik. Barulah dari situ menyampaikan bahwasanya apa yang menjadi permintaan kamu nenek akan penuhin. Tapi dengan catatan, 1, kamu tidak boleh menikah. Yang kedua, setiap kamu hamil, janin kamu harus bawa ke tempat nenek ke sini sebagai persembahan. Bingung Dina. Tidak boleh nikah tapi harus hamil. Gak lama kemudian dia pun paham apa yang disampaikan oleh sosok siluman tadi. Setelah terjadi kesepakatan, hilang begitu saja lah sosok siluman pun. Yang Dinanya bikin kaget, begitu hilang, ini ternyata di sebelah kanan Dina ada peti. Ada peti yang tadi awalnya terus terang sih nggak ada. Begitu dibuka, uang ratusan juta. 100 ribuan, 50 ribuan. Karena ukuran peti itu 50 kali 50 cm.
bisa nyampe kurang lebih sekitar 2 miliaran. Jadi apa yang disampaikan oleh Ki Kahar di sini memang bukan abal-abal. Minimal setiap jual janin di pesugihan tempat Abah atau Ki Kahar ini minimal 2 miliar didapat. Setelah itu Dina pun langsung keluar dan membawa peti dan ketemu lagi dengan Ki Kahar. Sampaikanlah. Setelah itu baru mereka pun pulang dan diantar oleh Marwan dan Ismanto. Setelah mendapatkan uang yang begitu banyak, 2 miliar yang belum pernah Dina bayangkan awalnya. Mempercantik diri. Dina mempercantik diri, skincare-nya segala macam yang mahal. Sampai katakanlah yang awalnya dia hanya kos-kosan, yang bayarnya sebulan 1 juta, dia pun sampai beli rumah di salah satu komplek perumahan. Biasa. Geret sana geret sini, cowok-cowok segala macem. Lama-kelamaan setiap berhubungan dengan cowok yang lain itu bayarannya luar biasa. Jadi naik tingkat bayarannya Dina pun juga kan. Minimal 5-10 juta. Bahkan pernah dalam satu malam Dina sendiri melayani tamu, dia dibayar sampai 50 juta. 50 juta. Luar biasa. Karena kelihatannya Dina itu cantik banget. Dan yang bikin anehnya lagi, setiap berhubungan dengan Dina bikin sepet rapat ngempotan, liket kayak perawan. Ini yang menjadi keistimewaannya. Makanya ini informasi ke sana kemari luar biasa. Lama-kelamaan ternyata apa yang terjadi? Ismanto ada rasa suka ke Dina sendiri. Ada rasa suka. Tapi Dina sih nganggap biasa saja lah. Lo sebagai patra bisnis gua di benak Dina gitu. Karena Dina sendiri terus aja melayani setiap laki-laki. Sampai apa yang terjadi, dia pun hamil. Memang sengaja. Tidak pasang KB dia. Apa yang diminta oleh Ki Kahar, ini kan setiap tahun dia pun harus memberikan tumbal pesugihan jual janin. Jadi mau tidak mau harus lakukan. Setiap tahun sekali Dina pun ritual lagi ke tempat Ki Kahar. Dimasukin lagi ke salah satu guha tadi. Sosok siluman yang berbentuknya perempuan yang bikin miris. Ya. Itu janin kisaran usia 3 bulan lenyap begitu saja. Gak lama kemudian sosok perempuan kejadian tadi ini dari mulutnya merah seperti memakan janin tersebut. Hampir setiap tahun Dina lakukan tersebut. Nah, lama kemudian Ismanto yang sering ngantar ke sana kemari ada rasa suka. Menyampaikan kekeh. Dina menolak, jangan Kang. Akang kan tahu sendiri perjalanan saya seperti apa. Saya ini orang kotor Kang. Orang kotor Kang. Jangan sampai Kang. Tapi karena desakan-desakan dari Ismanto, Dina pun dinikah. Dina lupa bahwasanya apa yang disampaikan oleh siluman penunggu salah satu guha di tempat pesugihan jual janin tadi, Dina tidak boleh menikah. Pasca nikah dengan Ismanto, apa yang terjadi sobat? Dina sakit-sakitan. Uang yang didapat dari tumbal pesugihan jual janin pun ini kan dipakai untuk berobat ke sana kemari. Karena Dina sakit-sakitan terus. Medis sudah didatangin. Perihal non medis pun sudah didatangin. Kelamaan uang yang didapat pun ini mulai berkurang. Hampir-hampiran habis dan bangkrut. Itu ke arah situ. Ismanto karena bagaimanapun juga ini adalah istri Ismanto, istri nomor sekian lah, gak cerita Ismanto juga istri nomor berapanya, tetap dia pun berusaha ke sana kemari, berusaha. Dan karena satu paket boleh dikatakan, Ismanto menikahi Dina mau tidak mau.
Ismanto pun kena imbasnya. Karena kenapa sobat? Apa yang terjadi? Dina berusaha berobat ke sana kemari, baik non medis maupun ke medisnya. Ini tidak tertolong, meninggal, dan cukup mengenaskan. Sangat mengenaskan. Pendarahan yang sangat luar biasa dan tidak tertolong. Awalnya cantik, putih bersih segala macam, meninggalnya pun dalam kondisi seperti tengkorak hidup. Habis darah itu seperti kena diisap oleh sosok siluman. Dimakamkanlah Dina. Ismanto namanya orang kalaupun sudah berkolaborasi melakukan perjanjian dengan setan, demit, iblis segala macam, mau tidak mau ini kena imbasnya, termasuk ke Ismanto juga. Suaminya almarhumah Dina tadi. Dia berobat ke sana kemari, ya biasa. Seseorang kalau lagi ada di atas terkadang dia lupa ke teman-temannya. Lagi di bawah ini ingat lagi. Kondisi lagi di bawah ini baru dia ngontek lagi siapa namanya si Marwan tadi. Baru kembali lagi ke situ. Kontekan, ketemu, nyampaikan bahwasanya saya kondisi seperti ini. Bercerita dari A sampai Z. Yang Marwan sendiri ya kaget. Kok kamu keblek banget sih? Kamu kan sudah tahu dari awal. Dina itu kan tidak boleh dinikah. Iya Kang Marwan. Terus terang saya tuh ngebet banget Kang. Ngebet banget. Tapi gak tahu lah. Mungkin mantan istri saya yang almarhumah si Dina. Entah lupa atau gimana lah Kang. Ya dia pun karena desakan saya, dia pun sampai mau nikah dengan saya. Pasca nikah itu kurang lebih sekitar 3 bulan, istri saya pun sakit-sakitan terus sampai meninggalnya Kang. Dan saya sekarang terus terang saja ini kena efeknya Kang, kena dampak. Ya gimana tidak kena dampak lah. Wong kamu sendiri memakan uang pesugihan apa yang dilakukan oleh istri kamu, pasti. Nah terus gimana Kang nih, bisa bantu gak solusinya? Kamu kalau lagi manisnya lupa dasar. Kamu manto kata Marwan sambil sedikit senyum ke arah situ. Ya mungkin sedikit menghibur lah. Udah gini aja, kamu nanti saya antar ke salah satu tempat. Memang tidak jauh loh di sini. Kita lakukan. Cari syariat, cari wasilah supaya apa? Bisa untuk sembuh ke arah situ tuh. Nah, udah gak lama kemudian Marwan pun bercerita banyak bahwasanya dia pun sudah insaf. Apa yang dia inginkan selama ini, pingin harta melimpah segala macam, awal dari juru parkir sampai dia pun menguasai aplikasi hijau segala macam, uang sudah didapat, hidup mewah segala macam, tapi kondisinya apa? Selalu was-was, cemas, resah dan gelisah, tidak tenang ternyata. Sampai dia pun ketemulah salah satu guru spiritualnya dia yang membimbing. Nah, dipertemukanlah Ismanto pun sama Marwan ke guru spiritualnya Marwan tadi. Diajak ke sana. Alhamdulillah wasilah dari salah satu guru spiritualnya Marwan, diputuslah perjanjian pesugihan jual janin yang dilakukan oleh mantan istrinya almarhumah Dina. Alhamdulillah wasilah dari guru spiritualnya Marwan, Ismanto pun sampai sekarang ini masih tahap pemulihan. Jadi belum tuntas sehat seperti biasa. Karena kenapa? Kondisi kaki ini sering sakit. Di bawah jalan baru beberapa meter sering sakit. Bahkan pernah sampai kram, gak bisa dipakai jalan. Dikatakan stroke juga bukan, asam urat juga bukan, wallahu a'lam bishawab. Hanya guru spiritualnya Marwan lah yang memang mengetahui apa sebetulnya penyakit yang ada di Ismanto sendiri. Itulah sobat Mulas Malam,
satu kisah yang dibagikan oleh Ismanto yang memang beliau sendiri langsung bercerita kepada Abah. Tadinya Abah pun Bahasa Harapan Ismanto sendiri yang menceritakan, tapi ternyata setelah Abah tes di studio, dia lihat kamera, lampu, lighting sana sini, dia tidak bisa. Dan kebetulan Pak Ismanto sendiri ini ada di depan Abah sekarang sendiri. Dan Abah sudah dapat persetujuan untuk menceritakan kisah ini. Kita ambil satu garis benang merahnya untuk mengedukasi kepada seluruh sobat Mulas Malam, jangan sampai kembali lagi mengambil hal yang jalan pintas. Memintalah segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pati, jodoh dan rezeki juga. Ingat, kita di dunia tidak untuk selamanya. Kita di dunia hanya sebatas untuk lintasan saja. Kelak kemudian hari kita pun akan hidup di alam sana. Semoga kita menjadikan orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.